Jika di rumah sobat kreatif Magicom-nya atau rice cooker-nya mati total seperti ini dan tidak bisa menyala ya, sobat kreatif tidak perlu panik dan tidak perlu untuk membawa langsung ke bengkel ya, karena ini bisa kita perbaiki sendiri ya, karena untuk caranya sangat simpel sekali, sangat mudah sekali tentu kalau kita sudah mengetahui ya caranya. Oke sobat kreatif, kali ini saya akan berbagi ide kreatif yang tentu saja akan sangat berguna untuk sobat kreatif di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat TD Kreatif? Berjumpa lagi dengan channel TD Kreatif, channel kreatif tanpa batas. Oke sobat kreatif, di depan saya sekarang sudah ada rice cooker ya, yang dia itu modelnya digital seperti ini ya sobat kreatif, dan ini untuk mereknya adalah Cyprus ya, untuk modelnya RC0501 ya. Ini terus terang saya juga baru pertama kali ya tahu ya untuk merek ini sobat kreatif, untuk di Magicom ataupun rice cooker. Oke, untuk memastikan ini saya akan tes dulu ya, apakah ini benar-benar mati total untuk rice cookernya sobat kreatif. Oke sobat, saya colokan dulu ini untuk kabelnya ke terminal colokan listrik ya, dan benar saja bisa dilihat di panelnya ya, dia itu tidak menyala. Ini seharusnya menyala ya, ada lampu yang berwarna merah ya untuk bagian lampu indikatornya. Oke, ini mati total sobat kreatif. Dan oke sobat ya, ini akan saya perbaiki ya, mudah-mudahan ini untuk kerusakannya tidak parah ya. Dan oke sobat, jika ingin tahu prosesnya seperti apa, sobat bisa ikuti sampai selesai ya, supaya nanti mungkin ini jadi referensi ya sobat kreatif yang mempunyai permasalahan sama di rumah ya. Jadi tidak perlu kita bawa dulu ke bengkel, karena ini nanti akan sangat menghemat sekali untuk biayanya sobat kreatif ya. Oke, untuk langkah pertama di sini saya akan buka dulu ini untuk bagian penutup bawahnya ya sobat kreatif, karena di sini ada beberapa terdapat komponen ya di bagian bawahnya sobat kreatif ya. Ini juga saya baru pertama ya membongkar Magicom atau rice cooker yang modelnya seperti ini ya, modelnya digital ya kalau saya rasa ya, ini karena tombol-tombolnya juga bentuknya seperti itu ya, seperti digital, berbeda dengan Magicom atau rice cooker yang saya pernah perbaiki. Oke sobat, di sini bisa dilihat ya rangkaiannya itu ada satu rangkaian yang di rice cooker biasa itu tidak ada ya, itu ada rangkaian di situ. Saya lihat ada ini ya, ada relay sobat kreatif ya sobat di sini. Oke sobat, langsung saja di sini saya akan cek terlebih dahulu. Ini langkah yang pertama ya, langkah yang wajib kita cek ya. Di sini ada fuse ya atau sikring ya sobat kreatif. Ini wajib kita cek dulu ya sebelum kita cek ke komponen-komponen yang lain ya dari rice cooker ini. Oke, ini saya akan tes dulu ya, akan cek dulu apakah fuse-nya ataupun sikringnya masih terhubung ya, masih normal. Oke, saya akan tes dulu ini menggunakan multitester. Bisa dilihat tadi multitesternya normal ya. Oke, sebentar saya akan posisikan dulu. Oke, kita tinggal tempelkan saja ya probnya kita tempelkan probnya ke ataupun ke fuse ya ataupun ke sikringnya seperti ini. Dan benar saja sobat ya, jarum yang ada di multitesternya tidak bergerak sama sekali ya, diam. Dia bisa dipastikan ini bagian sikringnya yang putus ya sobat kreatif. Oke sobat, ini sudah saya siapkan sikring yang baru seperti ini ya. Kalau yang baru itu harusnya dia itu terhubung ya antara kedua kakinya. Oke sobat, ini akan saya lepaskan dulu, dan nanti setelah saya ganti sikringnya akan saya tes ya apakah ini sudah bisa normal kembali atau mungkin ada kerusakan di bagian yang lain ya. Ini karena ini sudah saya menemukan satu masalah ataupun kerusakan ya. Di sini saya akan perbaiki dulu kerusakan yang ini sebelum nanti kita cek untuk komponen-komponen yang lain ya, siapa tahu ada yang rusak ya. Karena ini ceritanya ini bekas kena air ya, masuk ke bagian sini ke dalam ya, karena kena bocor ya di rumah ya. Mungkin dia itu langsung mati total katanya ya, tidak menyala sama sekali di bagian panelnya. Oke, selanjutnya tinggal diganti saja seperti ini ya untuk sikringnya seperti ini ya. Untuk yang ada warna hitamnya kita hubungkan ke kabel yang langsung ke
tertancap ke bagian listrik PLN ya sobat kreatif. Tapi ini sebenarnya kalaupun kebalik juga tidak masalah ya, karena ini tidak ada positif dan negatifnya ya sobat kreatif. Kalau sikring seperti ini dia bebas ya. Oke, ini akan saya jepitkan kembali ke klem yang ada di sambungannya sobat kreatif. Ini harus benar-benar kuat ya sobat kreatif kan. Jadi ini jangan sampai kendor. Oke, ini karena terlalu panjang kakinya saya akan potong ya dari sikringnya. Oke, setelah itu akan saya rapikan kembali dan langsung saya akan tes dulu ya, apakah ini bisa menyala ya ataupun ada kerusakan di bagian yang lain. Tapi mudah-mudahan ini hanya ini saja ya yang rusaknya di bagian sikringnya ataupun piusnya sobat kreatif. Jadi untuk harga pius ini ya sobat kreatif, kalau kita beli langsung ke toko elektronik yang ada di toko-toko biasa ya, bukan di online, itu harganya paling kisaran Rp5.000 ya. Tapi kalau untuk online murah saja sekitar 3.000. Ini saya beli 2.500 ya sobat kreatif di online shop. Oke, ini sudah selesai. Seperti ini saja untuk caranya. Nanti saya akan tes dulu ya sebelum nanti kita cek kerusakan yang lain ya. Tapi mudah-mudahan ini hanya ini saja yang rusaknya ya sobat kreatif, tidak ada kerusakan yang lain. Oke, tinggal dirapikan lagi ini untuk bagian penutup bawahnya. Oke, saatnya saya akan tes ya apakah ini bisa langsung menyala ataupun ada kerusakan di bagian yang lain. Sekarang tinggal kita hubungkan ke listrik PLN. Sebelumnya saya akan pasangkan dulu ini untuk pancinya. Oke sobat kreatif, bisa dilihat ya di panelnya dia itu sudah menyala untuk angka-angkanya. Ini sudah menandakan ini sudah bisa hidup kembali dan normal lagi ya. Dan sekarang saya akan cek dulu ini di bagian dalamnya. Ini harus kita tes ya menggunakan test pen. Siapa tahu ini ada kebocoran arus ya, takutnya ini nyetrum sobat kreatif. Ini wajib kita tes ya, jangan sampai nanti setelah kita gunakan untuk magicomnya nyetrum ya sobat kreatif. Oke sobat, hanya seperti ini saja untuk kerusakannya ya. Ternyata simpel sekali, hanya di bagian sikringnya saja yang putus, dan setelah kita ganti otomatis rice cookernya ini bisa kembali normal dan bisa lagi dipergunakan ya untuk menanak nasi ataupun memasak sayuran ya sobat kreatif. Ya seperti ini. Sekarang saya akan coba lagi, tes lagi ya untuk memastikan ini apakah sudah normal lagi ataupun masih ada kerusakan di bagian yang lain. Dan ternyata ini tombol tunjuk juga masih bekerja bagus ya. Oke sobat kreatif, semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.